wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku di Edukasi. Kali ini aku sama Bu Ulia yang kemarin udah pernah aku ajak diskusi. Kita mau ngebahas lagi masalah di perekonomian, tapi sekarang lebih ke ekonomi industri dan sama ekonomi digital ya. Kita mau bahas tentang masalah kartel dan juga masalah merger. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Bu Lia tentang apa sih pengertian dari merger dan juga kartel. Jadi kayak di dunia industri itu ada istilahnya kartel dan merger. Intinya kartel dan merger itu adalah pergabungan sebuah perusahaan. Nah, dari segi positifnya itu adalah biasanya merger karena dia pergabungan dari perusahaan untuk bekerja sama satu sama lain untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, sedangkan si kartel ini itu biasanya penggabungan beberapa perusahaan atau beberapa industri, biasanya itu hanya untuk berkeinginan dalam mendominasi pasar, atau nanti lebih tepatnya bisa mereka membuat sebuah pasar yang menjadi oligopoli atau bahkan bisa jadi nanti monopoli, saking mereka bisa mendominasi si pasar tersebut, Indri. Nah, monopoli dan oligopoli itu kan sebenarnya jenis pasar ya. Sebenarnya dibolehin nggak sih buat perekonomian kita? Nah, kalau di kartel ini udah dilarang nih sama si KPPU, ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena itu sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian kita gitu, Indri. Kenapa bisa dibilang tidak menguntungkan? Karena mereka mendominasi pasar dan menentukan harga mereka, karena penggabungan itu mereka bisa menetapkan harga mereka di dalam pasar. Jadi mereka akan merugikan masyarakat untuk memperoleh produk mereka kayak gitu dengan harga yang mereka dominasi itu sendiri. Jadi si perusahaan kalau yang kartel nih ya, misalnya ada perusahaan A dan B, jadi dia itu nentuin harga di luar dari harga pasar yang sudah ditentukan ya. Jadi kalau teman-teman di video aku yang lalu juga aku udah jelasin tentang ceiling price sama floor price. Jadi itu harga batas teratas sama batas harga terendah. Itu biasanya diatur pemerintah supaya si produsen-produsen tuh nggak nakal, nggak jual harga terlalu kelewat mahal atau kelewat rendah gitu. Nah, terus ada nggak sih Bu contoh ya yang memang bener real perusahaan-perusahaan yang melakukan kartel sehingga perusahaan itu bisa merugikan masyarakat? Yang terbaru sih ya, itu kasusnya itu kayak contohnya itu adalah kartel dari perusahaan-perusahaan penerbangan seperti kayaknya ada Lion Group, Sriwijaya, ada Citylink dan juga Garuda, itu melakukan terindikasi adanya kartel karena mereka sudah mendominasi harga dari tiket penerbangan. Dan kasus ini juga udah awam, udah ada ya Bu di Google ya? Udah di Google kok. Iya, jadi teman-teman kalau mau cari lebih jelasnya mungkin bisa searching aja tentang kasus contoh kartel ya, yang diterapkan sama pesawat penerbangan tadi ya gitu. Nah, dari sisi yang tadi Bu bilang bahwa kartel itu kan merugikan nih. Terus apa dong yang dirugiin sama masyarakat dari contoh yang beberapa perusahaan penerbangan tadi? Kan mereka menetapkan harga yang mendominasi pasar. Nah, kita sebagai konsumen ya mau nggak mau ngikutin. Kalau misalnya mereka mau naikin harga nih, kita butuh ya tiket pesawat, ya mau nggak mau kita harus ikutin harga mereka. Pernah nggak tiba-tiba waktu tahun berapa gitu yang tadinya harga pesawat itu bisanya Padang Jakarta normalnya cuma 700-an atau 500-an, tiba-tiba sampai hampir 1 juta, pernah kan? Nah, itu salah satu bahkan pernah sempat murah banget atau tiba-tiba murah banget kayak gitu Bu. Nah, sebenarnya dari segi teoritis itu ada perjanjiannya dulu ya antara beberapa perusahaan antara mereka tuh untuk menguntungkan ke perusahaannya sebenarnya. Makanya itu sangat dilarang oleh si KPPU. Mungkin supaya teman-teman juga tahu, sehingga nanti kalau kompetitor baru mau masuk itu susah netepin harga mereka. Jadi mereka mau saingan harga gimana kayak gitu. Karena udah punya market share sama marketplace-nya masing-masing lah gitu si perusahaan-perusahaan itu. Nah, selanjutnya kita mau bahas lagi tadi yang Bu Uli bilang tentang merger. Kan ini nguntungin nih. Kalau merger yang sisi positifnya Bu Indri, kalau penggabungan perusahaan, misalnya ada perusahaan A sama perusahaan B, mereka bergabung nih. Nah, itu akan menghasilkan dampak positif bagi si konsumennya. Nah, biasanya penggabungan perusahaan atau sama B ini biasanya berubah nama mengikuti perusahaan besarnya. Biasanya perusahaan A-nya yang besar, maka perusahaan A yang akan mendominasi namanya. Tapi ada juga nih yang terbaru nih,
ingat gak Bu Indri penggabungan Ya. Tokopedia sama si Gojek. Gojek. Nah itu kan 2 perusahaan. Nah karena mereka sama-sama besar dia digabungin nama jadi Goto gitu Bu Iya. Indri. Jadi ini sama-sama Gojek di dan Tokopedia. ya, ekonomi industri dan juga sudah masuk ranahnya industri Dan digital digital. ya. Jadi teman-teman kan sekarang juga udah tahu bahwa sekarang kita udah nggak bisa lepas ya sama yang Dari namanya teknologi. dari teknologi sama servis yang berbasisnya juga sekarang udah digital, Digital, gitu ya. kan. Mungkin kalau dulu kita mau kirim barang itu harus pergi dulu ya Ke kantor pos gitu. Terus kalau kita belanja harus ke pasar atau ke toko. Iya, kalau sekarang sekarang itu udah enggak. digabungin si toko online dan si jasa antar online. Iya, jadi bahkan si Goto itu bahkan Indri. kalau misalnya saya sekarang mau kirim barang nih ya gitu, tinggal pesan aja kan di aplikasinya ya, di Iya, aplikasi si jasa online itu. Si tukang pengantar pengkurirnya ya, kurirnya ngambil paket, nanti dia yang kirimin tuh gitu ke Iya. mana, ke tempat pengiriman jasa yang antar wilayah atau Iya, luar negerinya itu benar. juga bisa. Nah, jadi ini tuh jauh lebih nguntungin Untuk konsumen ya. Apalagi biasanya dengan penggabungan dari 2 perusahaan makin banyak konsumen difasilitasi dengan berbagai voucher diskonnya itu Iya. Bu Indri. Sebenarnya kalau yang dicari konsumen tuh voucher Voucher diskonnya diskon, ya ya. teman-teman. Nah, perusahaannya dapat keuntungannya apa nih? Kan kalau kita pikir-pikir, Gojek udah sama-sama besar. Iya. Tokopedia juga udah besar juga kan ya, perusahaan e-commerce yang ya udah siapapun orang tahu lah dan udah banyak lah konsumennya. Ngapain sih mereka merger? Nah, mereka merger nantinya mereka bisa membuat ekosistem mereka sendiri. Nah, ekosistemnya itu berarti karena sudah ada yang satu dari sisi pasar online-nya, yang satu kan antara shipping yang online. Nah, dari situ mereka sudah membuat sebuah ekosistem sendiri. Jadi itu produk Indonesia asli ya Bu ya. Nanti mereka bisa akan memperbesar atau melebarkan sayapnya, bisa lebih, tahu nggak Alibaba Group atau Tencent. Iya. Nah Itu contoh di jadi, negara lain di ya. negara lain di Cina. Nah mereka jadi kita dalam satu aplikasi kita udah bisa melakukan semuanya gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa kalau di Tencent itu ya, seingat saya punya teman dari negara Cina, mereka di satu aplikasi WeChat-nya mereka itu beda ya sama Atau kita ya. Kakao Talk. Ya Kakao Talk itu. Nah, mereka udah bisa sistem payment di situ, Iya. sistem e-commerce-nya juga di situ, Chatting- dan chatting juga chatting di di situ. situ. Nah, itu keuntungan. Jadi mereka akan membuat ekosistem seperti itu, keuntungan dari mergernya mereka berdua. Jadi nantinya. intinya pertama mereka mau semakin melebarkan konsumen, Iya, konsumen. dan tadi yang Pangsa seperti pasarnya makin ya, banyak, Bu Lia bilang mau buat konsumen itu cukup dengan satu aplikasi. Iya, satu mereka ekosistemnya. udah menggunakan semuanya itu serba bisa gitu kan ya. Sebenarnya Iya. sih mungkin selama ini yang kita pakai kayak misalnya, ingat nggak waktu lagi WhatsApp lagi down server, Iya. kita tuh chatting pakai apa? Kalau saya dulu pakainya Gojek. Jadi saya tahu nomor handphone orang itu dulu, tapi pakainya nomor HP ya, Iya. kayak di WhatsApp gitu kan Iya, teman-temannya. Nah, jadi kita bisa chatting tuh karena dia yang paling tidak down server pada Iya. saat itu. Nah, mungkin yang nanti ke mereka, depannya mereka akan mengembangkan ekosistem Iya. yang sejenis itu. Itu keuntungan bagi mereka ketika mereka merger. Iya. Dan keuntungan bagi konsumen ya tentu itu, kita makin dimudahkan dan adanya itu tadi. jadi ya, nggak ribet, voucher-voucheran iya, jadi tadi. nggak ribet-ribet gitu Iya, lah nggak teman-teman, dari ribet. satu aplikasi. Kalau Pindah mau lagi. payment harus buka lagi Lagi yang aplikasi apa satunya lagi. gitu. Iya, benar. Jadi pasti teman-teman juga sering ngalamin lah, yang sering kayak buying online kan ya. benar. Jadi tiba-tiba Jadi handphone kita nggak penuh dengan aplikasi yang iya, berbeda gitu. jadi walaupun saya ngerasain banget tuh Bu Lia, jadi walaupun saya belum autentifikasi di Gojeknya, kadang kalau kita mau pembayaran gitu kan, dia udah bisa langsung automatically. Benar. Dan sekarang jasa servisnya juga udah terbantu sama voucher-voucher pengiriman yang jauh lebih online, Iya, yang iya, jauh lebih lebih murah murah. gitu kan ya, untuk yang pengiriman-pengiriman yang online. Karena sekarang itu mungkin lagi masanya pandemi Covid kan ya. Nah, itu banyak banget itu sektor. banget itu yang dicari mereka momentumnya. Iya, momentumnya kan nggak Untuk semua merger orang itu. mau keluar rumah mau pakai jasa antar ini ya, misalnya mau pergi ke satu tempat lain, kayaknya kalau mau naik angkutan yang umum tuh sifatnya kayak masih worry Iya, mungkin ya benar. gitu. Jadi akhirnya si para armada-armadanya ini mungkin sepi job gitu kan Bu. Iya. Supaya ditingkatin lagi gimana caranya mereka ini bisa bekerja setiap hari, ada dipermudah lah yang namanya sistem Gosen, terus yang Gosen Someday sama yang instan ya. Iya. Itu banyak banget promonya. Jadi teman-teman
kita tuh sebenarnya jauh lebih nguntungin memang beberapa perusahaan besar itu merger ya Bu. Iya, jangan sampai kartel ya Bu Indri ya. Iya benar. Jadi supaya mungkin sekarang bisa lagi merger telekomunikasi sama e-commerce yang sifatnya jual-jual online gitu kan ya. Jadi supaya lebih memudahkan kita untuk berbelanja ya sebagai konsumen. Terus Bu Lia ada nggak kayak misalkan harapannya gitu ya, Indonesia ini mungkin ada nggak sih pengen build sistem yang orang lain tuh udah punya, itu tadi yang kita seperti tuh belum. Kita udah merambah dengan adanya si Goto tadi, kita udah merambah yang seperti negara tetangga kita China itu. Nah, dia cuman hanya dengan satu ekosistem, jadi mereka nggak perlu WhatsApp, nggak perlu lagi Gojeknya, nggak perlu itu, karena cuman di satu aplikasi yang namanya WeChat itu mereka udah bisa melakukan apapun kayak gitu Bu Indri. Jadi kalau biasanya orang-orang luar kalau ditanya punya nomor handphone nggak, justru malah mereka bingung ya, bingung. Sering kayak gitu. Jadi ada beberapa negara yang justru Indonesia itu jauh lebih mudah lah ya ngebeli perdana gitu kan ya, kartu perdana baru dan lain-lain. Tapi memang ada sisi negatifnya, terlalu mudah untuk kita gonta-ganti kartu. Terus ujung-ujungnya sekarang juga pemerintah udah netapin satu orang tuh kalau nggak salah cuman 2 atau 3 nomor gitu. Iya. Dan sekarang juga pakai KK aktivasinya gitu. Pakai KK supaya mengurangi tingkat kriminalitas sebenarnya sih Bu Indri, pembatasan seperti itu. Terus Bu Lia sekarang mungkin karena pandemi COVID ya gitu ya. Senengnya kan online. Kalau udah nggak COVID lebih pengen yang mana? Kayaknya mau dibalancekan gitu. Tetap ya kalau kita jalan-jalan ke pasar yang enaknya langsung, apa sih enaknya online deh, enaknya online kan karena banyak mungkin teman-teman kita tuh yang enaknya ketipu gitu. Enaknya online paling ya kita nggak perlu capek-capek keluar rumah itu sih Bu Indri, karena kita kan apalagi milenial sekarang kan mungkin nggak punya waktu gitu istilahnya kan. Ya jadi sebenarnya kita juga harus ngedukung ya yang namanya pergerakan industri, terutama mau ke arah yang digital. Nih mata kuliah Bu Indri nanti ekonomi industri digital. Iya, kita berdua sama nih gitu. Jadi kita mau menerangkan supaya generasi milenial yang sekarang itu nggak hanya digital. Iya, sebenarnya mereka udah melek digital, tapi mungkin belum pinter ya memanfaatkan digitalisasi. Iya, dan belum tahu sebenarnya itu ada teori-teori ekonomi loh di belakangnya. Jadi saya ingat banget kalau satu teknologi dibangun itu pasti ada teorinya dulu di belakangnya gitu kan. Jadi that's why kenapa sih penting kita harus belajar dulu secara teori, walaupun mungkin aplikatifnya beda ya Bu gitu. Apa yang kita pelajarin teorinya nggak sesuai sama dengan kenyataan gitu. Tapi ya so far kita memang harus tahu dulu basically teorinya seperti apa supaya lebih memudahkan kita memahami ekosistem pasar yang sekarang ada. Oke teman-teman, terima kasih Bu Lia sama Bu Indri untuk kesempatan diskusi kali ini. Semoga teman-teman suka sama apa yang udah kita sampaikan tadi dan bisa mendapatkan ilmu baru buat teman-teman. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dadah!